Padahal kalau kita lihat Imam Malik ini bukan orang yang mau ikut campur dalam urusan politik ya. Beliau tidak mau ikut campur dalam keributan ya. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini saya Ayub Subandi membersamai Anda dalam segmen Sejarah Legislasi Hukum Islam atau yang lebih populer dengan tarikh tasyri'. Sejarah daripada syariat ini, perjalanan syariat. Di mana pada pertemuan yang terakhir pembahasan kita masih seputar mazhab Maliki. Kita masih membahas tokoh sentralnya yaitu Al-Imam Malik. Masih pada biografi Imam Malik dan ini adalah bagian yang ketiga sekarang. Berikutnya kita akan bahas makanatuhu al-ilmiyah wa imamatuh. Bagaimana posisi beliau, bagaimana kedudukan beliau, keilmuan dan keimamannya. Di sini disebutkan wa min babits tsana'i ala alaihi dzikru makanatihi al-ilmiyah wa imamatih. Ya, jadi di antara bentuk pujian kepada Imam Malik adalah kita menyebutkan bagaimana kedudukan beliau, bagaimana keilmuan beliau, bagaimana beliau sampai dikatakan sebagai seorang imam. Wa annahu wahdahu fil madinati fi asrihi huwal qudwah. Ya, bahwa di masa beliau, ya, beliaulah satu-satunya yang menjadi qudwah di kota Madinah. Di sini disebutkan Humaid bin Al-Aswad mengatakan, "Ma taqallada ahadun min ahli al-Madinati ba'da Zaid bin Thabit." Tidak ada orang yang diikuti, ya. Tidak ada orang yang diikuti di Madinah sepeninggal Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini kan seorang sahabat yang mulia, ya, bersama dengan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, yang dimana mereka lah sahabat yang banyak fatwanya di Madinah, ya. Nah, disebutkan di sini bahwa tidak ada yang diikuti di Madinah sepeninggal daripada Zaid bin Thabit, kama taqalladu qaula Malik, sebagaimana ya penduduk Madinah itu mengikuti pendapatnya Imam Malik. Ya, jadi tidak ada yang paling ramai diikuti oleh penduduk Madinah sepeninggal Zaid bin Thabit selain daripada Imam Malik. Ya, jadi memang beliau ini padahal antara Zaid bin Thabit dengan Imam Malik, ya, di situ banyak ulama, ya. Di situ ada guru Imam Malik sendiri seperti Al-Imam Az-Zuhri, ya. Kemudian Nafi', ya, Maula Ibnu Umar dan seterusnya. Ya, tapi mereka banyak. Beda dengan di zaman Imam Malik sendiri, ya, beliau yang lebih menonjol. Baik. Wa qala Atiq ma ajma'a ahlul madinati ala ahadin ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Abi Bakar wa Umar. Jadi penduduk Madinah itu tidak sepakat atas seseorang sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Bakar dan Umar. Ya, jadi mereka itu sepakat menerima dua sosok ini, Abu Bakar dan Umar. Wa mata Malik, dan sepeninggalnya Imam Malik, lam na'lam ahadam min ahli al-Madinah qabla mautihi illa wa qad ajma'a alaihi. Maka sepeninggalnya Imam Malik, ya, padahal dia adalah generasi atba'ut tabi'in, ya. Artinya kalau tadi Abu Bakar dan Umar itu masih zaman sahabat, maka masih ada generasi tabi'in seharusnya.
tapi langsung loncat ke generasi atba'ut tabi'in. Sepeninggalnya Imam Malik, di sini disebutkan tidak ada lagi ma na'lamu ahadan walam na'lam ahadan. Kami tidak tahu orang lain yang disepakati, yang diterima ya keberadaannya selain sepeninggal Imam Malik ya. Wa aqulu, dan Atiq mengatakan, saya mengatakan, wa ma'afadli Malik wa idhama ilmihi la yastawi ma'a Abi Bakar wa Umar wa huma afdalus sahabah. Ya. Jadi beliau mengatakan bahwa bagaimanapun Imam Malik keilmuannya ya, kelebihan daripada Imam Malik, tapi tetap tentu bukan berarti mau disejajarkan dengan Abu Bakar dan Umar ya, mau disejajarkan dengan Umar. Itu jauh. Generasi sahabat dengan generasi setelahnya itu jauh. Ya, tidak bisa disetarakan. Tapi maksudnya di sini adalah Imam Malik bisa mencapai pencapaian yang sama seperti sahabat Abu Bakar dan Umar yang diterima di Madinah. Maka begitu juga dengan Imam Malik. Walaupun kualitasnya tidak menyamai para sahabat. Ya. Hatta al-akabir min al-ulama alladzina akhadha anhum Malik wa hum syuyukhuhu. Ya, sampai ulama-ulama senior ya, ulama-ulama senior yang merupakan guru daripada Imam Malik sendiri, itu ternyata belajar dari Imam Malik. Ya, jadi guru Imam Malik sendiri itu belajar darinya. Ittaru an yas'alu tilmizahum Malikan an babim min al-fiqh. Ya. Jadi guru-guru Imam Malik sendiri itu sampai terdesak untuk bertanya kepada murid mereka yaitu Imam Malik tentang pembahasan-pembahasan dalam fikih. Atau masalah jahilu jawabaha. Atau satu permasalahan yang mereka guru-gurunya Imam Malik tidak tahu ya jawabannya, apa jawabannya. Ternyata mereka bertanya kepada siapa? Kepada Al-Imam Malik rahimahullah. Dan Imam Malik sendiri mengatakan, ma ahadum mimman nakaltu anhul ilma. Tidak ada satupun dari guru saya yang saya belajar darinya, illa tarra ilayya, kecuali terdesak kepadaku. Ya. Hatta sa'alani an dinihi, sampai mereka bertanya kepadaku permasalahan agama mereka. Ya, jadi guru-gurunya Imam Malik pun ternyata banyak bertanya kepada Imam Malik tentang masalah agama. Qala Ibnu Abi Hazim mengatakan, Ra'aitu Zaid bin Aslam ya, wa aslama waliduhu huwa maula Umar. Waqifan yastaftihi. Ya, saya melihat Zaid bin Aslam. Ya, Zaid bin Aslam adalah seniornya Imam Malik ya. Apa yang dia lakukan Zaid bin Aslam ini? Waqifan yastaftihi. Dia berdiri bertanya kepada Imam Malik. Ya. Ini seorang saksi Ibnu Abi Hazim. Begitu juga dengan al-umara ya, para pemimpin. Wal umara la yakumuna bi amrin lahu muta'alliqun bisyar'i. Bahkan para pemimpin, para pembesar dalam mengerjakan tugas mereka, apalagi yang berkaitan dengan syariat ya, mereka tidak melaksanakannya illa sa'alu Malikan anhu, kecuali mereka bertanya dulu kepada Imam Malik. Ini gimana? Ya. Dan harusnya seorang pemimpin seperti ini. Pemimpin yang perhatian terhadap pekerjaannya ya. Bukan perhatian dalam hal keberuntungan ya, yang bisa memberikan profit kepada dirinya pribadinya, enggak. Maksudnya adalah keberuntungan dunia dan akhiratnya. Dan keberuntungan kaitannya dengan rakyatnya. Ya, karena seorang pemimpin yang sudah perhatian dengan agama, maka insya Allah perhatian terhadap rakyatnya. Kemudian, qala Ibnu Abi Uwais, kana an-nas kulluhum ya yusaddir an ra'yi Malik bin Anas. Jadi orang-orang di Madinah pada saat itu mereka semua merujuk kepada pendapatnya Imam Malik. Wa kana al-amir indahu rajulun yas'aluhu hakadha wa hakadha al-qadhi wal muhtasib.
Jadi setiap pemimpin pada saat itu ternyata punya utusan yang pergi ke Imam Malik bertanya. Ya. Begitu juga dengan Al-Qadhi, seorang hakim ya. Itu ternyata mereka mengutus seseorang tertentu ya, wakilnya atau siapa sekretarisnya untuk ketemu Imam Malik bertanya ya dalam satu permasalahan berkaitan dengan pekerjaan mereka. Wa kana iktina'un nas limalik fi kulli syai' hatta ma yatawahhamunahu minasy-syara'. Dan orang-orang meminta kepada Malik tanggapannya dalam hal-hal yang mereka kira itu adalah permasalahan syariat. Ya. Jadi sangat walaysa minhu, walaupun itu sebetulnya bukan masalah syariat, tapi orang-orang sudah sangat erat kaitannya dengan Imam Malik. Ya, mereka sudah sangat tergantung kepada Imam Malik sampai permasalahan-permasalahan yang mereka kira syariat padahal bukan, itu tetap ditanyakan kepada Imam Malik. Ya, masalah-masalah keduniaan dan seterusnya, ya tetap mereka merujuk kepada Imam Malik karena saking dekatnya mereka dengan Imam Malik, saking butuhnya mereka dengan Imam Malik pada saat itu. Qala Ibnu Abi Uwais, hadartul istisqa bil musalla falamma hawwala al-imam rida'ahu qama Malik yuhawwil sajan alaihi faqama an-nas fahawwalu ardiyatahum falamma sarafa Malik qila lahu amin sunnatil istisqa idza hawala al-imam ayyakuma an-nas yuhawwiluna ardiyatahum qala laysa alaihim qiyam wa yuhawwiluna qu'udan wa inna ma qumtu li'anna saji tahti falam aqdir ala tahwilihi hatta kumtu. Ya, ini kisahnya bagus sekali. Jadi pernah satu ketika istisqa ya, istisqa ini adalah ketika terjadi paceklik ya, kita disunnahkan untuk melakukan sholat ya, sholat minta hujan. Dan pada saat itu dilakukan sholat minta hujan di lapangan yang sholat, tempat sholat. Falamma hawwala al-imam rida'ahu, ketika imam sendiri telah mengubah ridanya ya, selendangnya diubah, yang di kiri ke kanan, yang kanan ke kiri, yang ya bagian dalam di luar dan bagian luar di dalam, dibalik ya. Ini sebagai bentuk al-fa'lul hasan ya, sebagai bentuk reaksi agar keadaan paceklik juga bisa berubah menjadi tidak paceklik. Nah, ketika imam mengubah selendangnya, Imam Malik juga melakukan hal yang demikian. Imam Malik juga melakukan hal yang demikian. Beliau berdiri dan melakukan hal yang sama. Orang-orang yang melihat Imam Malik, apa yang dilakukan Imam Malik, juga berdiri dan ya semuanya membalikkan rida mereka, ya selendang mereka. Falamman sarafa Malik, ketika Imam Malik sudah pulang, ditanya, amin sunnatil istisqa, apakah memang merupakan sunnah istisqa, dalam sholat istisqa itu apakah memang disunnahkan bahwa ketika imam mengubah selendangnya, membalikkan selendangnya, apakah memang disunnahkan orang-orang untuk mengubah selendang mereka, ya, membalik selendang mereka? Maka Imam Malik mengatakan laisa alaihim qiyam. Sebenarnya tidak harus, bukan sunnah mereka berdiri juga kemudian membalikkan selendangnya. Kalau mau membalikkan yuhawiluna qu'udan, cukup mereka duduk saja, kemudian membalikkan selendangnya. Akhirnya Imam Malik mungkin menangkap ya bahwa tadi orang-orang pada berdiri karena melihat saya berdiri. Maka di situ beliau menjelaskan bahwa maksud saya berdiri tadi, adapun saya pribadi, saya berdiri, wa inna ma qumtu li anna saji tahti. Ya. Saya berdiri untuk membalikkan selendangku karena selendangku itu jatuh di bawah, falam aqdir ala tahwili hatta qumtu. Ya. Artinya saya tidak mampu membalikkannya kecuali dalam keadaan berdiri. Ya, mungkin keduduk atau di mana. Yang jelasnya dia butuh untuk berdiri. Akhirnya beliau berdiri dan membalikkan selendangnya. Orang-orang yang melihat beliau pada saat itu juga melakukan hal yang sama, mengira bahwa itu adalah sunnah.
Ya. Nah, itu gambaran bagaimana orang-orang di Madinah mengikuti ya ajaran daripada Al-Imam Malik rahimahullah. Wa mithlu dzalika ma haddatsa bihi Syafi'i. Begitu juga yang diceritakan oleh Al-Imam Syafi'i ya. Al-Imam Syafi'i memang adalah sosok yang sangat paham ya dengan Imam Malik karena beliau adalah gurunya sejak Imam Syafi'i masih kecil. Apa kata Imam Syafi'i? Aftartu bil Madinati inda Malik. Saya pernah buka puasa di Madinah bersama dengan Imam Malik. Fa kharaja ilal 'aid. Ya, dan ketika hari terakhir Ramadan, ya artinya sudah masuk hari Id, kami pun keluar ke tempat sholat, wa shalla wa ansarafa. Kemudian sholat dan bubar. Wa nadhara ila nas inda baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala babil masjid. Ya, beliau melihat ya karena ini di Madinah ya. Beliau melihat kepada orang-orang yang ada di dekat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dekat makam beliau ya. Wa huwa ala babil masjid. Sedangkan Imam Malik pada saat itu ada di pintu masjid. Dan beliau bertanya, "Malahum?" Ya, kenapa mereka berkumpul? Qalu insarafu yusallimuna 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang-orang mengatakan bahwa ya orang-orang pada menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja ilal hadirah allati yut'am fiha al-masakin fi Ramadan. Wa taraka an yadkhula al-masjid. Faraitu an-nas qad kharaju min al-masjid yattabi'una Malikan yas'aluna aina Malik. Ya. Faraja'a ilal hadirah allati yut'am fiha al-masakin fi Ramadan. Ya, kemudian Imam Malik pergi ke tempat yang dimana orang-orang miskin biasanya makan di situ ya di bulan Ramadan. Kalau misalnya mereka buka puasa. Dan taraka an yadkhula al-masjid. Beliau tidak jadi masuk ke dalam masjid. Faraitun nas qad kharaju minal masjid yattabi'una Malikan. Dan orang-orang pada saat itu yang ada dalam masjid kemudian keluar ya. Mereka mengikuti Imam Malik. Wa yas'alun aina Malik. Mereka bertanya-tanya, kemana Imam Malik? Kemana Imam Malik? Ya. Jadi sampai keberadaan beliau pun ya, di mana beliau berada, beliau tetap dicari-cari oleh orang di Madinah pada saat itu. Ya. Kemudian di sini kita akan ceritakan min karamatihi indallah. Ya, ini salah satu bentuk karamah ya daripada Imam Malik. Malik imamun kabir, beliau adalah seorang imam yang besar, wa huwa min ahli ibadati wat taqwa, beliau adalah salah seorang ahli ibadah, beliau adalah seorang yang bertakwa. Wa qama umurahu binashri dinillah, beliau sudah menghabiskan umurnya untuk menyebarkan agama Allah ya. Wa yaqudu lil futya ya, beliau sudah habiskan juga umurnya untuk berfatwa. Wa yabuth haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menghabiskan umurnya untuk menyebarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa la syakka mimman akhlasa dinallahi hanifa. Dinahu ya dinahu lillahi hanifa. Jadi tidak diragukan lagi bagaimana keikhlasan beliau dalam beragama. Wa bihadza kullihi kana mimman lahum karamatun indallah. Oleh karena itu ternyata beliau Imam Malik juga punya karamah ya, sesuatu yang di luar kebiasaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan dari Allah. Di mana Ibnu Abi Hazim pernah menceritakan kana baina rajulin min Quraisy wa Malik kalam. Jadi ada sedikit cekcok ya antara seorang dengan Imam Malik. Orang ini adalah seorang dari Quraisy. Faqala lahu Malik, akhirnya Imam Malik mengatakan kepadanya, in kunta turidu aibi, kalau memang anda ini mau cari-cari kesalahanku, fasallatallahu alaika may yukhrijuka min baitihi syarra makhraj, ya, maka Allah akan mengeluarkanmu dari rumahnya ya, dengan model keluar yang sangat jelek. Itu
Itu doa Imam Malik kepada orang tersebut. Kalau memang dia orang itu kerjanya mau cari-cari aib, cari-cari kesalahannya Imam Malik, maka semoga dia akan dikeluarkan dari rumahnya dan keluar dengan keadaan yang buruk. Nah, falamma shalla bina amamana as-subha jalasa fi mihrabihi fanama fihi. Ya, setelah salat subuh, ya, beliau jadi imam dalam salat subuh Imam Malik. Beliau duduk fi mihrabihi fanama fi. Beliau sempat duduk di tempat, ya, mihrabnya itu dan sempat ketiduran. Ya. Dan ternyata Imam Malik bermimpi ketemu dengan siapa? Bermimpi ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya, dan bersama dengan Umar bin Khattab dua orang penjaga. Mengatakan akhrijil himar ad-dhal minal masjid. Keluarkan, ya, al-himar. Al-himar itu artinya keledai, ya. Keledai yang tersesat dari dalam masjid. Ya. Ya, fantabahal imam liyunabbihan nas 'ala ar-rajul. Tiba-tiba imam tadi, ya, imam di sini nampaknya bukan Imam Malik, ya, bukan Imam Malik. Ini imam salat subuh memang. Imam yang salat subuh ini akhirnya yang tadi mimpi akhirnya terbangun. Fantabahal imam liyunabbihan nas 'ala ar-rajul. Tiba-tiba dia mengumumkan kepada orang-orang yang ada dalam masjid perihal seseorang, ya, seseorang yang ternyata seseorang itu adalah yang cekcok dengan Imam Malik, ya. Dan imam ini, si imam yang imam subuh tadi mengumumkan kepada manusia, ya, tentang sosok orang yang cekcok dengan Imam Malik itu dan menyuruhnya keluar dari masjid. Wa qad ukhrija minal masjid. Ya. Akhirnya dia diusir keluar dari masjid. Wa wudhi'a fi unukihi habal, dan diletakkan di unuk, ya, di apa namanya ini, di lehernya habal, artinya tali, ya. Jadi beliau diikat, ya. Waji'a bihi ila dari sultan. Ya, ternyata dibawa ke, ya, istilahnya dibawa ke pihak yang berwajib. Fa akhbaran nasu al-imam. Nah, orang-orang akhirnya cari-cari Imam Malik, mana Imam Malik, ya. Musuhnya Imam Malik ini sudah ternyata dikeluarkan dari masjid dan dipermalukan seperti itu. Fa akhbarar rajul bil qissah. Kemudian mereka ceritakan bagaimana kisah orang tadi yang mencari-cari aibnya Imam Malik. Faja'ala yadru li Malik wa yaqul khallini ya khair man yaqulu haddatsana. Ya. Akhirnya orang itu tersungkur dan memohon-mohon kepada Imam Malik, khallini ya khair man yaqul haddatsana. Artinya bebaskan aku wahai sosok yang terbaik yang senantiasa mengatakan haddatsana. Haddatsana artinya kan ini kebiasaan ahli hadis, ya. Artinya orang ini memuji-muji Imam Malik, wahai ahli hadis, ya. Tolonglah aku, selamatkanlah aku. Maka Imam Malik fastaghfara lahu Malik, ya. Imam Malik memohonkan ampunan kepada orang tersebut. Ya, akhirnya dia pun dilepaskan. Nah, ini menunjukkan karomahnya Imam Malik, ya, bahwa orang yang mencari-cari kesalahannya itu ternyata akan menderita, ya. Dan secara umum seperti itu. Ketika seorang itu mempunyai aib kesalahan, seorang muslim, ya, maka mencari-cari kesalahannya, maka Allah juga akan mencari-cari kesalahan orang tersebut. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencari-cari kesalahannya, maka akan dipermalukan walaupun dia di dalam rumahnya, sebagaimana dari disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa jika kita melihat hal-hal yang tidak kita sukai dari saudara kita, maka cukup, ya, itu sampai pada diri kita saja dan kita tidak perlu untuk menyebarkannya, ya. Tutup aib saudara kita sebagaimana kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala menutup
aib kita nanti di hari kiamat. Dan itu adalah balasan bagi orang senantiasa menutup aib saudaranya sesama muslim. Maka antara ia dengan Allah akan ditutup dengan tabir, dan orang-orang tidak akan mendengar ya pembicaraan ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan kita setiap besar kecil dosa kita. Ya. Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Wahai hambaku, apakah kau ingat dosa ini, dosa itu? Ya, kita akan terkaget-kaget. Ternyata dosa yang paling kecil sekalipun itu Allah ingatkan pada saat itu. Ya, sampai-sampai seorang hamba itu akan merasa bahwa ya dirinya akan celaka pada saat itu, dirinya akan binasa pada saat itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa satartu laka fid dunya, ya saya telah menutupinya, menutupi dosa itu bagimu di dunia, ya. Dan hari itu, ya, di akhirat nanti ternyata wal yaum ghafartu laka, ya. Dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa tersebut, ya, mengampuni dosa-dosa tersebut. Ya. Itulah di antara kelebihan orang yang senantiasa menutupi aib saudaranya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Imam Malik. Kemudian ini mihnatu Malik. Ini salah satu ujian yang dihadapi oleh Imam Malik, ya. Mihnatu Malik wa asbabiha. Bagaimana ujian, cobaan Imam Malik, apa penyebabnya. Al-a'immatul arba'ah kullum minhum asobathu mihnah. Bahwa semua empat imam, ya, Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang kita ceritakan dulu, bahwa beliau itu sampai dicambuk, ya, 2 kali karena menolak jabatan, ya. Beliau diberikan jabatan tapi beliau tidak mau menjadi seorang hakim. Beliau lebih memilih menjadi ulama biasa daripada menjadi seorang hakim yang keadaannya kadang terpaksa, ya, untuk mengikuti keinginan penguasa dan seterusnya. Beliau tidak mau diintervensi dalam pekerjaannya. Maka begitu juga dengan Imam Malik. Imam Malik, ya, dan imam-imam yang lainnya itu mendapatkan ujian, cobaan. Ya. Kalau Abu Hanifah, fal imamu Abu Hanifah du'iya ilal qadha fa'aba. Ya, Abu Hanifah menolak jabatan untuk menjadi seorang qadhi, hakim. Beliau tidak mau, li'annahu idza qabila al-qadha ila al-khulafa'il abbasiyyin faqad aqarra bihim. Karena kalau dia, ya, Abu Hanifah menerima jabatan itu, maka dia sama saja mendiamkan, ya, atau menyetujui, ya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin Abbasiyah pada saat itu. Walaysa hadza hawahu, dan ini bukan hawa nafsu daripada Abu Hanifah. Fasujina wa tufiya fis sijin. Maka beliau pun di penjara dan beliau meninggal di dalam penjara. Begitu juga dengan Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i, ya, nanti kita akan ceritakan ketika membahas mazhab Syafi'i. Ya, juga beliau adalah seorang ulama yang dikriminalisasi, ya. Dianggap bergabung dengan para pemberontak. Akhirnya beliau ditangkap dan diutus dan bertemu dengan khalifah pada saat itu. Ya. Tapi ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Ya, apalagi Imam Ahmad sampai di penjara, kemudian dipukul, dicambuk, ya. Fitnahnya tentang fitnah khalqil Quran, ya, tentang fitnah apakah Al-Quran itu adalah makhluk atau bukan. Nanti kita akan ceritakan insyaallah ketika membahas tentang mazhab Imam Ahmad. Adapun Imam Malik, faqad asabathul mihnah mithlu ikhwanihi, juga sama mengalami seperti imam-imam yang lain. Waqtalafu fi sababi, hanya saja apa penyebab beliau itu disiksa, ya. Itu di sini ada khilaf pendapat. Wal aktsar anna sababaha fatawahu bi adami wuqu'i talaq al-mukrih. Ya. Atau al-mukrah. Sebabnya adalah fatwa beliau mengatakan bahwa orang yang menjatuhkan talak
ya, seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan terpaksa, talaknya itu tidak jatuh. Ya, talaknya itu tidak jatuh, tidak dianggap. Wadzalika anna awail al-khulafa'i al-abbasiyin. Ya, hal tersebut karena di awal-awal para khalifah, pemimpin daripada Daulah Abbasiyah, kanu yuriduna an yuwathiqu bai'atan nasi lahum bil aymani wat talaq, ya, wal itaq, wa yakrahuna an-nas ala dzalik. Ya, orang-orang pada saat itu mau, ya, jadi para pemimpin Daulah Abbasiyah menginginkan kepada orang-orang pada saat itu untuk memastikan baiat mereka, ya, baiat mereka kepada para pemimpin dengan bersumpah, dengan talak, dengan, ya, al-itaq, ya, memerdekakan budak dan sebagainya. Dengan cara apa? Memaksa mereka. Wa yukrihun. Ya. Wa yukrihunan nas ala dzalik. Jadi para pemimpin ini memaksa orang-orang untuk melakukan itu. Ya, mentalak, bersumpah dan seterusnya. Nah, ulama Hanafiyah, fal ahnaf qarraru wuqu' at-talaq al-mukrih atau al-mukrah. Dari kalangan Hanafiyah, mengatakan bahwa orang yang terpaksa mentalak istrinya itu tetap jatuh talak. Walaupun dia dalam keadaan terpaksa, tetap jatuh talak. Itu dari ulama Hanafiyah, ya. Amma al-a'immatus tsalatsa, adapun tiga imam yang lainnya, Maliki, Syafi'i dan Hambali, fattafaqu ala anna talaqal mukrah la yaqa. Ya. Bahwasanya talaknya orang yang terpaksa, ya, ketika ia mentalak istrinya dalam keadaan terpaksa, la yaqa, itu tidak terhitung talak, tidak terjatuh talak. Itu tiga mazhab, ya, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Wa kana Malik yuhadits bihadis, dan Imam Malik menyampaikan hadisnya, hujjahnya adalah laisa 'alal mustakrahi talak. Bahwasanya orang yang terpaksa itu tidak terhitung talaknya. Ya, walaupun dia ucapkan saya talak kamu, tapi dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan diancam dan seterusnya, nah, maka itu tidak terjatuh. Nah, wala'alla alladhi akhdhaba al-Mansur, ya. Nah, kemungkinan yang menjadikan Al-Mansur pada saat itu marah, ya, di antara pemimpin daripada Daulah Abbasiyah, annahu kana yuhaddits bihadzal hadis fi waqti khuruji Muhammad bin Abdullah ibn Hasan bil Madinah. Ya, jadi ia menyampaikan hadis itu ketika keluar Muhammad bin Abdullah bin Hasan di Madinah. Ya. Dan ini salah seorang pemimpin daripada Daulah Abbasiyah. Di mana Al-Imam Tabari mengatakan, akhbarana ghairu wahid, ya, telah menyampaikan kepada kami lebih dari satu orang, anna Malik bin Anas stuftiya fil khuruji ma'a Muhammad bin Abdullah bin Hasan, sahibun nafsi zakiyah. Wa qila lahu inna fi anakina bai'ah li Abi Ja'far. Jadi Imam Malik pernah dimintai fatwa untuk al-khuruj. Ya, artinya al-khuruj di sini artinya keluar dari baiat, ya, keluar tidak mau patuh lagi, ya, dari siapa? Muhammad bin Abdullah bin Hasan. Ya. Wakila lahu, dan dikatakan kepada beliau bahwa inna fi anakina, bahwa kami di pundak-pundak kami ini bai'ah li Abi Ja'far, artinya kami ini berbaiat kepada Abu Ja'far. Ya. Maka apa kata Imam Malik? Innama bai'atukum mukrihin. Sungguhnya kalian itu berbaiat karena apa? Karena dalam keadaan terpaksa. Ya, artinya bukan karena kerelaan kalian. Nah, walaysa ala mukrihi yamin. Dan orang yang terpaksa itu tidak terhitung, ya. Nah, fa'asra'an nas ila Muhammad. Orang-orang yang mendengar fatwa Imam Malik pada saat itu akhirnya melapor kepada Muhammad, ya. Walazima Malik baitahu. Akhirnya Imam Malik sembunyi di rumahnya. Beliau tinggal di rumahnya. Waqala Abu Daud mengatakan, duriba Malik bin Anas fi talaqil mukrah. Akhirnya Imam Malik pun dijatuhi hukuman apa? Dicambuk. Nah,
Dan Imam Ahmad pernah ditanya tentang apa penyebab dicambuknya Imam Malik. Innama duriba fi talaqil mukrah kana la yujizuhu. Ya, bahwasanya Imam Malik itu dicambuk karena masalah talak orang yang terpaksa, ya, di mana Imam Malik mengatakan itu tidak boleh, artinya tidak terjatuh talak. Ya, faduriba lidzalika, akhirnya beliau dicambuk karena sebab itu. Dalam kitab Dibaj disebutkan wa dzukira annahu afta inda qiyami Muhammad bin Abdullah bin Hasan al-Alawi al-Musamma al-bin Mahdi bi anna bai'ata Abi Ja'far la talzam li'annaha 'alal ikrah. Ya. Jadi itu bahwa Imam Malik ketika datang Muhammad bin Abdullah bin Hasan al-Alawi ini, al-Mahdi ini, terkenal dengan nama al-Mahdi, beliau mengatakan bahwa baiatnya Abu Ja'far itu tidak terhitung, ya, li'annaha 'alal ikrah, karena dalam keadaan terpaksa. Nah, ada versi yang lain mengatakan gini, ini versi Imam Syafi'i, ya. Dan Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa ana a'lamun nas fi ma duriba Malik. Saya orang yang paling tahu kenapa Imam Malik dicambuk, ya. Kata beliau, kana bil Madinati walin Zubairi. Ya. Jadi di Madinah ada seorang gubernur namanya Zubairi. Fabalagahu anna Malikan su'ila an Utsman wa Ali. Sampai kepada Zubairi ini jawabannya Imam Malik. Jadi Imam Malik pernah ditanya tentang Utsman dan Ali. Mana yang lebih utama antara Utsman dan Ali? Apa kata Imam Malik? Lastu aja'al man khadad dima kaman lam yakhudha. Ya. Fa'talla alaihi bi aymanil bai'ah fadarabahu. Fabalagha ar-rasyid fa'ankarahu wa 'azala al-'amil. Ya. Kata beliau, apa jawaban Imam Malik tadi? Lastu aja'al man khadad dima kaman lam yakhudha. Ini tentang ikut campur dalam pembunuhan Utsman, ya. Ya. Maka fa'talla alaihi bi aymanil bai'ah. Maka beliau pun dicambuk Imam Malik, fadarabahu, dan sampai di telinga Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid di sini, ya. Beliau adalah seorang khalifah. Sampai di telinga beliau bahwasanya Imam Malik dicambuk. Akhirnya Harun Ar-Rasyid memecat, ya, gubernur tadi, atau orang yang memerintahkan untuk mencambuk Imam Malik. Ada juga versi lain mengatakan bahwa maduriba illa fi taqdimihi Utsman ala Ali. Jadi Imam Malik itu dicambuk karena beliau mengutamakan Utsman daripada Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Fasa'a bihi talibiyuna. Ya. Ini pengikutnya Ali bin Abi Thalib, ya. Akhirnya melapor, ya. Karena memang pada saat itu banyak orang-orang yang mengutamakan Ali daripada Utsman, banyak. Tapi Imam Malik tetap mengutamakan Utsman daripada Ali. Fasa'a bihi talibiyuna ala hatta duriba. Ya, akhirnya orang-orang pendukungnya Ali radhiyallahu taala anhu mengedepankan Ali daripada Utsman, itu mencarikan perkara Imam Malik dan akhirnya beliau dicambuk. Fal asyhar anna dzalika kana fi ayyami Abi Ja'far. Ya, jadi itu semua terjadi di hari-hari Abu Ja'far. Ya. Kemudian versi yang lain juga ada yang mengatakan bahwa pernah Imam Malik dibawa sampai ke Baghdad, karena di Baghdad memang pada saat itu pusat pemerintahan. Dan beliau diinterogasi di sana. Ma taqulu fi nikahil mut'ah? Apa pendapatmu tentang nikah mut'ah, wahai Imam Malik? Kata Imam Malik, huwa haram. Nikah mut'ah itu adalah haram. Nikah mut'ah itu adalah nikah yang, ya, tanpa wali, ya, tanpa saksi, cuma antara pihak laki-laki dan wanita, kemudian mengadakan kesepakatan pernikahannya berapa lama, ya, kemudian berpisah. Ya, itu nikah mut'ah. Ya. Nah,
Ma taqul fi nikahil mut'ah, kata Imam Malik, ya huwa haram. Dia adalah perbuatan haram. Kemudian dikatakan kepada Imam Malik, ma taqul fi qauli Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas fiha. Bagaimana pendapatmu dengan pendapatnya Ibnu Abbas? Ibnu Abbas, bukannya Ibnu Abbas adalah pernah membolehkan nikah mut'ah, ya. Ini tidak pungkiri bahwa di antara sahabat yang membolehkan adalah Abdullah bin Abbas. Ya. Akhirnya Imam Malik mengatakan kalamu ghairihi fiha awfaqu li kitabillah, bahwa pendapat selain Ibnu Abbas dari para sahabat yang lain, dari ulama yang lain, itu lebih dekat kepada kitabullah, lebih dekat kepada Al-Qur'an. Ya. Wa asara 'alal qauli bi tahrinya. Pokoknya beliau ngotot, Imam Malik tetap tegas bahwa nikah mut'ah hukumnya haram. Ya. Nah, itu salah satu sebab juga beliau dicambuk. Ada versi lain juga disebutkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Muhammad bin Umar. Beliau mengatakan, lamadu ya Malik bin Amas, ketika beliau diperhadapkan, ditangkap, ya, wa syuwira, ya, wa sumi'a minhu, beliau diinterogasi, wa kubila qauluhu syanafalahu nas wa hasaduhu, ya, diterima alasannya Imam Malik, tapi orang-orang pada apa? Pada hasad kepada Imam Malik, ya. Wa bagauhu bi kulli syai', pokoknya mereka berusaha. Falamma uliya Ja'far bin Sulaiman alal Madinah sa'au bihi ilaihi. Nah, ketika Ja'far bin Sulaiman ini akhirnya menjadi gubernur Madinah, sudah orang-orang yang benci kepada Imam Malik mengambil itu kesempatan itu, wa katsaru alaihi indahu, ya, banyak mereka itu banyak mengkompor-kompori, ya, si Ja'far bin Sulaiman ini tentang Imam Malik, ya. Dan mereka mengatakan la yara aymana bai'atikum hadhihi bi syai'. Jadi beliau mengkompori bahwa Imam Malik itu tidak tidak mengakui, ya, baiat kepada Anda, ya. Dan itu dikaitkan lagi dengan talak al-mukrah tadi, ya, orang yang terpaksa. Akhirnya Ja'far bin Sulaiman marah dan akhirnya beliau ditangkap Imam Malik, fahtajja alaihi bima rafa'a ilaihi minhu, ya. Tapi ini yang paling masyhur, ya, kisah ini yang paling masyhur. Famazala minan nasi fi kulli ummatin, dan di setiap umat itu pasti ada sosok-sosok yang wa kulli asrin aqwam yudayyikuna biman yadhhar bi ilmin aw malin aw jahin aw wilayah. Artinya tetap ada orang-orang yang dengki, yang iri, ya, terhadap seorang yang mungkin menampakkan keilmuan, menampakkan harta, menampakkan kedudukan, ya, dan seterusnya. Fayahsadunahu wa yakhtari'una alaihi aqwalan lam yakulha. Jadi mereka itu hasad kepadanya, kemudian mengatakan sesuatu yang dia tidak katakan, ya, menisbatkan kepadanya perkataan yang dia tidak katakan. Wa idza qala ba'duha law walau bi hukmin syar'in, ya, wajjahu hadzal hukum kama yatasawwaruna fayudhuhu fi jismin aw malin aw wilayah. Jadi walaupun misalnya seorang ulama itu mengatakan dengan benar sesuai dengan syariat Allah, tapi, ya, apa yang dia katakan itu kemudian dipahami dengan pemahaman yang salah, tetap dipahami dengan pemahaman yang salah, sehingga pemahaman yang salah inilah yang kemudian seakan-akan disematkan kepada orang tersebut, padahal bukan itu maksudnya, ya. Akhirnya mereka pun disiksa, dikriminalisasi, dan seterusnya. Inna dzalika tatibu nufusuhum wa isba'una hasaduhum wa hasadahum wa syarrahum. Ya, itulah orang-orang hasad seperti itu, ya. Jadi ketika mereka berhasil melihat orang-orang itu disiksa, ya, atau para ulama itu dipenjarakan dan seterusnya, ya, mereka kenyang dengan sifat hasadnya. Itu sudah sunnatullah di setiap zaman. Maka ini adalah cobaan-cobaan para ulama, para waliullah yang senantiasa menyuarakan kebenaran, ya.
Padahal kalau kita lihat Imam Malik ini beliau ini bukan orang yang mau ikut campur dalam urusan politik ya. Beliau tidak mau ikut campur dalam keributan ya. Walam yadhkur ahadun annahu kharaja an ta'ah. Jadi pernah disebutkan bahwa Imam Malik itu tidak mau atau keluar dari ya ketaatan kepada seorang pemimpin atau mengajak kepada kepada pemberontakan dan sebagainya. Tidak pernah. Ya. Tapi begitulah namanya orang-orang yang hasad ya kepada para ulama itu tidak tenang kecuali melihat para ulama itu menderita. Nah. Baik, pemirsa Luas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah secercah kisah daripada bagaimana Imam Malik ya, sebenarnya ada rincian ceritanya bagaimana beliau dicambuk ya, beliau bagaimana penderitaan beliau dan seterusnya ya, mungkin kita akan ceritakan pada pertemuan yang akan datang dan masih tentang biografi Imam Malik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima ta'allamna wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.